Hujan rintik turun sejak siang, membasahi atap rumah reot yang hampir runtuh di pinggir desa. Air merembes dari sela genting, menetes ke lantai tanah yang becek. Di dalam rumah itu, keluarga Pak Rosid duduk berdiam dalam keheningan yang berat. Bau kayu basah bercampur dengan aroma karat dari panci tua di dapur. Pak Rosid, lelaki berusia 45 tahun itu, duduk di pojok ruangan dengan pandangan kosong. Bajunya kumal, rambutnya kusut, dan matanya tampak sayu menatap bara kecil di tungku yang hampir padam. Di hadapannya, Bu Siti berusaha meniup api agar tidak mati. Perempuan itu tampak lelah, wajahnya pucat, tangan kasarnya bergetar karena dingin. Di belakangnya, Dina dan Udin duduk berselimut kain lusuh. Perut mereka berbunyi pelan, tapi tak ada yang berani mengeluh. Kayu bakarnya tinggal segini, kata Bu Siti pelan. Biarin aja, nanti aku cari lagi di kebun sebelah, jawab Rosid tanpa menatap. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya hal yang terdengar di antara mereka. Sudah berbulan-bulan Rosid kehilangan pekerjaan. Dulu ia bekerja sebagai buruh di pabrik mebel, tapi sejak pabrik itu bangkrut, hidupnya berubah jadi derita panjang. Uang tabungan habis untuk makan. Utang di warung bertambah, dan pemilik warung mulai enggan memberi barang lagi tanpa dibayar. Dina, anak perempuan mereka yang berusia 17 tahun, menatap bapaknya dengan mata sendu. Pak, sekolahku bulan depan ujian. Kalau nggak bayar seragam sama buku, aku nggak bisa ikut. Rosid hanya diam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, jangankan uang seragam, untuk membeli beras saja mereka tak punya. Udin, adik Dina, memecah keheningan dengan nada kesal. Kenapa kita nggak pindah aja ke kota, Pak? Siapa tahu bisa kerja apa gitu. Bu Siti menoleh cepat, menegur dengan tatapan tajam. Kamu pikir gampang, Din? Di kota orang kaya kita cuma jadi beban. Di sini aja masih bisa makan singkong. Udin menunduk, tapi matanya menatap lantai penuh lumpur, menahan kecewa. Rosid menarik napas panjang. Ia tahu anaknya lapar, tapi ia sudah kehabisan cara. Setiap kali keluar rumah mencari kerja, jawabannya selalu sama. Maaf, sudah penuh. Di desa yang miskin seperti itu, tidak ada tempat bagi orang sepertinya. Semua sedang berjuang untuk bertahan. Sore itu, suara petir menggema dari kejauhan. Rosid berdiri, melangkah keluar ke teras yang becek. Ia menatap langit kelabu yang perlahan menggelap. Dalam hatinya, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan, campuran marah, kecewa, dan putus asa. Kalau begini terus, kita bisa mati kelaparan, gumamnya pelan. Dari arah jalan kecil, datang seorang lelaki tua bertopi caping, mendorong gerobak. Ia berhenti di depan rumah Rosid. Assalamualaikum, Hedi. Sapanya. Lelaki itu adalah Pak RT Harun, tetangga sekaligus ketua lingkungan yang sudah lama mengenalnya. Waalaikumsalam, Pak RT, jawab Rosid lemah. Harun menatap ke dalam rumah yang remang. Saya dengar kamu belum dapat kerja, ya? Rosid hanya mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Tapi hati-hati, jangan ikut-ikut jalan aneh-aneh, katanya dengan nada serius. Rosid menatapnya bingung. Maksudnya, Pak? Harun menatap ke arah hutan di kejauhan, lalu berkata pelan. Sekarang banyak orang yang cari jalan cepat. Katanya ada yang bisa kaya mendadak setelah datang ke rumah Mbah Joyo di ujung kebun bambu itu. Tapi jangan main-main dengan hal begitu, SID. Rosid terdiam. Nama itu menancap kuat di pikirannya, Mbah Joyo. Setelah Harun pergi, hujan semakin deras. Rosid masuk kembali ke rumah. Bu Siti sudah berbaring lemas, anak-anak mulai terlelap dalam gelap. Ia duduk lagi di pojok ruangan, tapi pikirannya tak tenang. Kata-kata, jalan cepat jadi kaya, terus bergema dalam kepala. Ia mencoba menepis, tapi rasa putus asa membuatnya tak bisa berhenti berpikir. Malam kian larut.
Rosid berdiri dan menatap wajah keluarganya satu persatu. Dina tidur sambil menggenggam tangan ibunya, Udin menggigil di bawah selimut tipis. Ia berjalan ke jendela, menyingkap tirai kain sobek itu. Di luar, hutan tampak gelap dan pekat, hanya sesekali disambar kilat. Angin membawa suara yang entah nyata atau hanya ilusi, semacam bisikan panjang, lirih, seolah memanggil namanya. Rosid. Ia tersentak, memejamkan mata, menenangkan diri. Tapi bisikan itu muncul lagi, lebih pelan, lebih dekat. Ia menelan ludah, berusaha mengabaikannya, tapi rasa takut bercampur penasaran mulai tumbuh. Mungkin cuma angin, katanya pada diri sendiri. Tapi hatinya tahu, bukan. Ia melangkah keluar rumah, berdiri di bawah atap bocor yang meneteskan air dingin ke pundaknya. Di kejauhan, arah utara tampak deretan bambu bergoyang pelan, seolah memberi isyarat. Dalam cahaya samar petir, Rosid menatap hutan itu lama-lama. Ia tahu, di sanalah rumah orang yang disebut-sebut bisa mengubah nasib. Tangannya mengepal. Kalau demi anak istriku, bisiknya lirih, aku harus berani. Hujan terus turun. Dari dalam rumah, suara napas keluarganya terdengar tenang, belum tahu apa yang sedang dipikirkan kepala keluarga mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, tekad itu muncul dalam dada Rosid. Tekad yang akan menuntunnya menuju sesuatu yang tak pernah bisa ia bayangkan. Di kejauhan, petir menyambar di atas pepohonan. Kabut mulai turun menutupi jalan menuju hutan. Dan di antara bunyi hujan, terdengar samar-samar tawa halus, entah dari siapa. Malam itu, hujan turun semakin deras. Suara air menimpa daun bambu seperti jutaan jarum kecil yang menusuk udara. Kabut tebal menggantung di antara batang-batang bambu, membuat jalan setapak menuju dalam hutan tampak samar. Di tengah pekatnya malam, Pak Rosid berjalan pelan dengan mantel tipis yang sudah basah kuyup. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Ia membawa senter kecil yang cahayanya redup, hampir tak mampu menembus kabut. Setiap kali angin berhembus, rumpun bambu bergoyang dan menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Cekrek, cekrek. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Rosid tahu cerita tentang Mbah Joyo hanya dari bisik-bisik warga. Katanya, lelaki tua itu sudah lama tak muncul di kampung. Ada yang bilang ia meninggal, ada pula yang percaya ia masih hidup, tapi tidak lagi manusia sepenuhnya. Ia tinggal di pondok tua di dalam hutan, menerima tamu hanya pada malam tertentu, malam seperti malam ini. Langkah Rosid terhenti di depan sebuah gapura bambu yang miring, ditumbuhi lumut tebal. Di sana tergantung beberapa benda aneh, tulang ayam kering, botol kecil berisi cairan gelap, dan janur yang sudah menguning. Ia menelan ludah. Bismillah, gumamnya pelan sebelum melangkah masuk. Setiap langkah terasa lebih sunyi, seolah hutan menelan semua suara. Hanya desau hujan dan degup jantungnya yang terdengar. Hingga tiba-tiba, dari balik kabut, muncul cahaya temaram, seperti nyala lampu minyak. Rosid mendekat perlahan. Di depan matanya, berdirilah sebuah gubuk reot dengan dinding bambu gelap, atapnya beratap ilalang. Dari dalam, terlihat bayangan seseorang duduk bersila. Rosid berhenti di depan pintu. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia hendak mengetuk lagi, tapi suara serak tua terdengar dari dalam. Masuk saja, SID. Aku sudah tahu kau datang. Rosid berhenti di depan pintu. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia hendak mengetuk lagi, tapi suara serak tua terdengar dari dalam. Masuk saja, SID. Aku sudah tahu kau datang. Dada Rosid bergetar. Ia menatap pintu itu beberapa detik sebelum perlahan mendorongnya terbuka. Di dalam, ruangan hanya diterangi satu lampu minyak di atas meja kayu. Asap kemenyan melayang pelan, menyebarkan bau harum bercampur getir. Di sudut ruangan, duduklah seorang lelaki tua berjubah hitam lusuh.
Rambutnya panjang beruban, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam berkilat di balik cahaya redup. Itulah Mbah Joyo. Duduklah, Saidi, katanya tanpa mengangkat kepala. Rosid menuruti. Ia duduk bersila di hadapan lelaki tua itu, tangannya menggenggam lutut menahan gugup. Dari raut wajahmu, aku tahu kau datang bukan karena penasaran. Kau datang karena lapar, karena terdesak, ujar Mbah Joyo lirih, suaranya seperti gesekan batu. Rosid menunduk. Saya hanya ingin mengubah nasib. Mbah, anak istri saya lapar. Saya sudah berusaha, tapi... Tak perlu menjelaskan, potong Mbah Joyo. Banyak yang datang padaku dengan alasan yang sama. Tapi tidak semua pulang dengan jiwa yang utuh. Suara hujan di luar semakin keras, seperti menegaskan kata-kata itu. Rosid mengangkat wajah, menatap Mbah Joyo dengan keberanian yang dipaksakan. Kalau memang ada jalan, saya siap. Asal keluarga saya bisa hidup layak. Mbah Joyo tersenyum tipis. Senyum itu tidak menenangkan, malah membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah kendi di atas meja. Setiap keinginan besar selalu menuntut harga. Kau yakin siap membayar, Rosid? Kalau nyawa saya taruhannya, saya rela. Jangan terlalu cepat berkata rela, gumam Mbah Joyo sambil menatap api lampu. Bukan nyawamu yang akan diminta. Setiap pesugihan butuh pengikat. Kadang, pengikat itu jauh lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Rosid menelan ludah, tapi ia tidak surut. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Joyo berdiri perlahan, berjalan ke pojok ruangan, dan mengambil sesuatu dari dalam peti kayu kecil. Ketika ia kembali, di tangannya ada sebuah benda kecil terbungkus kain hitam. Ia meletakkannya di depan Rosid. Buka, perintahnya. Rosid membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah batu kecil berwarna hitam legam, dingin seperti es. Bentuknya menyerupai mata yang terpejam. Ia menatapnya lama, merasa seolah benda itu sedang menatap balik. Itu batu pengikat, kata Mbah Joyo pelan. Bawalah pulang. Letakkan di bawah bantalmu malam ini. Jika kau benar-benar siap, seseorang akan datang dalam mimpimu. Dia akan menanyakan keinginanmu dan menagih balasannya. Rosid menggenggam batu itu. Siapa yang akan datang? Dia yang mendengarkan semua penderitaan manusia. Tapi ingat, Sid, setiap pemberian darinya bukan untuk diminta kembali. Jika kau mengingkari, kau dan keluargamu akan menjadi bagiannya. Suara petir mengguncang langit di luar. Lampu minyak bergetar, nyaris padam. Rosid merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. Tapi, apakah ini pasti berhasil? Tidak ada yang pasti selain kematian, jawab Mbah Joyo datar. Pergilah, dan jangan pernah menoleh ke belakang sebelum keluar dari hutan ini. Rosid berdiri dengan gemetar, menunduk memberi hormat, lalu melangkah keluar. Hujan masih deras, kabut makin pekat. Ia berjalan cepat melewati jalan setapak yang kini terasa lebih panjang daripada sebelumnya. Namun, sesampainya di tengah hutan, langkahnya melambat. Ia merasa seperti sedang diikuti. Suara gesekan bambu kini berubah, bukan lagi suara angin, tapi seperti langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali berjalan, terdengar bisikan pelan, begitu dekat di telinganya. Rosid, jangan lupakan janjimu. Ia terhenti. Napasnya memburu. Batu hitam di saku celananya terasa berdenyut hangat, seolah hidup. Dengan wajah pucat, Rosid berlari sekuat tenaga menuju rumah, tanpa berani menoleh lagi. Di balik kabut, samar-samar terdengar suara tawa tua yang bergema di antara bambu basah. Dan malam itu, pesugihan pertama telah dimulai. Malam itu udara begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Bulan separuh bersembunyi di balik awan tebal,
Sementara suara jangkrik hilang entah kemana, seolah seluruh alam menahan napas. Di belakang rumah Rosid yang becek dan gelap, hanya ada satu lentera minyak yang redup cahayanya, bergoyang tertiup angin. Di tanah lembab itu, Rosid berdiri diam, memandangi batu hitam kecil yang kini ia letakkan di atas piring tanah liat. Di sampingnya, Bu Siti berdiri ragu, menggenggam kain jarik erat-erat. Matanya cemas, tapi suaminya sudah terlalu jauh untuk dicegah. "Mas, apa kau yakin ini tidak apa-apa?" Suaranya lirih. Rosid tidak menjawab. Ia sedang menyalakan kemenyan dengan tangan gemetar. Asap putih segera naik, menari di udara malam, menciptakan aroma yang menusuk dan menyesakkan. "Dengar, Siti," kata Rosid akhirnya, suaranya tegas tapi serak. "Aku sudah capek hidup begini terus. Aku sudah minta kerja, minta tolong, semua sia-sia. Kalau ini satu-satunya jalan, biar aku tanggung risikonya." Bu Siti menggigit bibir. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahu percuma melarang. Di mata suaminya, sudah tidak ada ketakutan, hanya tekad putus asa. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau memang harus dilakukan, aku bantu." Rosid mengangguk. Ia mengambil kertas kecil yang ditulis oleh Mbah Joyo, tulisan tangan yang samar, berisi rangkaian kata dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami. Ia duduk bersila, batu hitam di depannya, kemenyan di sisi kanan, dan kendi berisi air di sisi kiri. "Baca ini 3 kali, kata Mbah Joyo dulu, tapi jangan salah sebut kata. Jika salah, kau akan tahu akibatnya." Rosid menatap kertas itu lama, lalu mulai membaca dengan suara pelan dan berat. Setiap kata terasa aneh di lidahnya, seolah bukan bahasa manusia. Tapi ia terus melafalkannya, menekan rasa takut yang mulai menguasai dada. Bu Siti ikut berlutut, menunduk dalam. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini tidak membawa malapetaka. Beberapa menit kemudian, angin mulai berembus pelan dari arah kebun belakang. Awalnya lembut, tapi makin lama makin dingin, menusuk kulit. Lentera bergoyang hebat, cahayanya bergetar di dinding bambu rumah. Rosid berhenti membaca, menatap sekeliling. "Siti, kau dengar itu?" "Angin, Mas," jawabnya pelan. Tapi bahkan ia sendiri tak yakin. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat, duk, 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 dari arah sumur tua di belakang kebun. Rosid menegakkan badan. Asap kemenyan makin pekat, membentuk pusaran kecil di depan batu hitam itu. Ia menelan ludah. "Jangan takut," katanya pada Siti, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Bu Siti menunduk semakin dalam. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara langkah itu makin dekat, seolah sesuatu sedang berputar mengelilingi mereka. Aroma tanah basah berubah menjadi bau anyir logam, seperti darah. "Mas," bisik Bu Siti. Rosid tidak menjawab. Matanya terpaku pada batu hitam itu. Batu itu kini tampak berkilat samar, seperti menyerap cahaya lentera. Lalu, suara itu berhenti. Hening. Hanya hujan tipis mulai turun lagi, membasahi tanah di sekitar mereka. Rosid menatap batu itu dengan napas tersengal. "Sudah?" katanya pelan. Tak ada jawaban, tak ada tanda apapun. Ia menunggu beberapa saat, tapi tak terjadi apa-apa. Ia menghela napas kecewa, mematikan kemenyan, dan berdiri. "Mungkin aku salah baca," gumamnya. Namun ketika ia hendak masuk rumah, batu hitam itu bergetar. Pelan, tapi jelas. Rosid dan Siti sama-sama menoleh. Batu itu bergerak sendiri di atas piring, lalu berhenti. Dari permukaannya, menetes satu titik cairan merah gelap, bukan darah, tapi sesuatu yang aneh, berbau tajam seperti besi. Bu Siti menjerit kecil. "Mas, buang aja benda itu." Rosid justru mendekat, menatapnya dengan mata membulat. "Tidak, ini tandanya berhasil." Ia menutup batu itu dengan kain hitam seperti yang diperintahkan Mbah Joyo,
lalu membawanya masuk. Hujan makin deras. Sementara itu, di dalam rumah, Dina dan Udin terjaga. Mereka berdua mendengar suara dari belakang rumah sejak tadi. Suara langkah, suara bapak mereka membaca sesuatu yang tak mereka mengerti. Dina menggenggam tangan adiknya. "Jangan keluar, Din. Jangan lihat apapun." Udin mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari jendela kecil. Di luar, ia sempat melihat bayangan hitam melintas cepat. Seperti seseorang berjalan tanpa menyentuh tanah. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika pagi datang, matahari belum sepenuhnya muncul, tapi ayam-ayam sudah berkokok. Bu Siti terbangun lebih dulu. Ia menatap ke arah meja di ruang depan, dan matanya membesar. Di atas meja, tergeletak seikat uang lusuh, diikat dengan karet gelang. Nominalnya tak sedikit, mungkin jutaan rupiah. Ia menatap suaminya yang masih tertidur di lantai, lalu mendekat dengan gemetar. Mas, bangun," suaranya bergetar. Rosid membuka mata perlahan, setengah sadar. "Apa? Ini? Uang? Dari mana?" Rosid menatap tumpukan uang itu. Ia tahu jawabannya. Ia tahu siapa yang memberinya. Tapi bibirnya tak sanggup bicara. Ia hanya menatap benda itu lama, lalu berkata lirih, "Mulai sekarang, hidup kita akan berubah." Di luar, angin bertiup lembut, tapi suara samar terdengar lagi, sangat pelan, seperti bisikan dari tanah basah di belakang rumah. "Janji, sudah dimulai." Beberapa minggu berlalu sejak malam ritual itu. Musim hujan mulai reda, langit desa lebih sering cerah, dan udara tak lagi sepekat kabut. Tapi perubahan paling nyata bukan pada cuaca, melainkan pada rumah keluarga Rosid. Dinding bambu yang dulu bolong kini telah diganti papan kayu. Genting bocor diperbaiki, dan halaman belakang yang dulu becek kini diratakan dan dipasangi pagar bambu baru. Tetangga-tetangga mulai berbisik tiap kali lewat. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal uangnya, tapi semua orang sepakat satu hal. Rosid tiba-tiba kaya. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar membawa barang dagangan, hasil bumi, pakaian, kadang emas perhiasan kecil. Tak ada yang tahu kapan ia mulai berdagang, tapi uang terus mengalir. Dagangannya laris, seolah keberuntungan selalu berpihak padanya. "Pak Rosid itu beda sekarang," bisik seorang ibu di warung. "Dulu cuma buruh, sekarang bisa punya motor bekas." "Hebat, ya?" "Hebat atau aneh?" jawab yang lain pelan. "Soalnya katanya dia dulu ke hutan tengah malam." Rosid tak peduli pada omongan itu. Ia merasa hidupnya akhirnya berubah. Wajahnya lebih segar, langkahnya ringan. Tapi setiap kali malam tiba, ada sesuatu dalam dirinya yang tak sepenuhnya tenang. Semacam rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Bu Siti pun merasakan hal serupa. Meski kini ia bisa membeli beras, minyak, bahkan perhiasan kecil, tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap malam ia bermimpi aneh, selalu di tempat yang sama, tepi sungai gelap, dengan suara bisikan memanggil namanya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam berdiri jauh di seberang sungai, memegang batu hitam yang sama seperti milik suaminya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi itu, ia bercerita pada Rosid. "Mas, aku mimpi lagi." Suara itu bilang, "Waktunya hampir tiba." "Apa maksudnya?" Rosid berhenti menakar beras. "Sudahlah, mimpi cuma bunga tidur. Jangan pikir macam-macam." Tapi ini sudah 3 malam berturut-turut. Ia menatap istrinya dengan mata lelah. "Kau mau kita kembali miskin lagi, Siti? Kau mau anak-anak kelaparan lagi?" Bu Siti terdiam. Ia tahu, apapun yang sudah mereka mulai, tak mungkin dibatalkan begitu saja. Sementara itu, Dina dan Udin menjalani hari dengan senyum yang jarang mereka miliki sebelumnya. Dina kembali ke sekolah dengan seragam baru dan sepatu mengilap.
Udin bisa membeli buku, bahkan jajan tiap hari. Hidup mereka terasa normal, nyaris bahagia, kecuali saat malam tiba. Karena setiap malam, mereka mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kadang suara ketukan di dinding belakang, kadang langkah pelan di halaman, seperti seseorang berjalan mengitari rumah. Dina pernah mencoba mengintip lewat jendela, tapi tak melihat apa-apa selain kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Suatu sore, Pak RT Harun datang. Ia berdiri di depan rumah Rosid sambil menatap sekeliling dengan dahi berkerut. "Wah, rumahnya sudah bagus sekarang, SID," katanya sambil tersenyum, tapi matanya tajam. Rosid tertawa kecil. "Alhamdulillah, Pak RT, rezeki nggak disangka. Hebat juga, cepat sekali berubahnya. Saya dengar sekarang daganganmu laris ya?" "Ah, biasa aja, Pak. Mungkin karena harga lagi bagus." Harun menatapnya lebih lama, lalu berkata pelan, "Saya cuma mau ngingetin. Kadang yang datang cepat, perginya juga cepat." Rosid hanya tersenyum. "Saya ngerti, Pak." Tapi setelah Harun pergi, wajahnya berubah muram. Ia tahu Pak RT tidak sepenuhnya percaya. Dan yang lebih buruk, kata-kata itu menimbulkan rasa tidak nyaman di dadanya. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Rosid duduk sendirian di dapur. Batu hitam itu masih ia simpan, terbungkus kain di dalam lemari kayu kecil. Entah kenapa, malam itu ia merasa benda itu memancarkan hawa hangat samar, seperti berdenyut pelan. Ia membuka kainnya sedikit, dan batu itu tampak berkilau, meski lampu tak terlalu terang. Tanda kalau sudah bekerja. Suara Mbah Joyo dulu bergema dalam ingatannya. Tapi kali ini, entah kenapa, kilau batu itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih menatap balik. Rosid cepat-cepat menutupnya lagi. Tapi setelah itu, angin berhembus masuk lewat celah jendela, membawa bau kemenyan samar. Lampu minyak bergoyang sendiri. Dari luar, terdengar suara langkah, pelan, menyusuri sisi rumah. Rosid diam. Langkah itu berhenti tepat di belakang tembok, seolah ada yang berdiri di sana. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku sudah melakukan semua yang disuruh." Tak ada jawaban. Tapi udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, menusuk. Ketika ia hendak berdiri, terdengar bisikan, sangat pelan, tapi jelas, seperti seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. "Bayaran." Rosid tertegun, jantungnya berdetak keras. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya tirai jendela bergoyang, dan di lantai, batu hitam itu kini bergeser keluar dari kainnya. Ia buru-buru mengambilnya dan menyimpannya kembali, tapi tangan kirinya terasa panas seolah tersentuh bara. Batu itu kini meninggalkan bekas merah di telapak tangannya, seperti luka bakar kecil. Pagi berikutnya, Bu Siti melihat tangan suaminya dan bertanya, tapi Rosid hanya menjawab singkat, "Kena minyak panas." Ia tidak ingin membahasnya. Namun malam berikutnya, mimpi Bu Siti kembali datang. Kali ini lebih jelas. Di dalam mimpi itu, ia melihat sosok hitam yang sama, tapi kali ini sosok itu berbicara dengan suara berat dan bergema. "Sudah waktunya membayar." Ia terbangun dengan teriakan, membuat Rosid ikut tersentak. "Ada apa?" Bu Siti menatap suaminya dengan wajah pucat. Dia bilang, "Waktunya membayar." Rosid diam lama. Ia menatap langit-langit rumahnya yang baru, mendengar suara ayam berkokok dari jauh. Namun di antara suara itu, ada sesuatu yang lain, lirih, samar, tapi nyata. Suara tawa pelan, datang dari bawah lantai. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut di luar, tapi entah kenapa, suara gesekan pohon bambu di belakang rumah terdengar seperti bisikan panjang. Lentera minyak di ruang tengah bergoyang pelan, memantulkan bayangan di dinding papan yang menari-nari seolah hidup. Bu Siti sudah tidur lebih dulu,
Sementara Rosid masih duduk di depan meja kecil menghitung uang hasil jualannya hari itu. Wajahnya tegang, matanya merah. Sejak berkah itu datang, ia jadi jarang tidur. Kadang berbicara sendiri, kadang hanya menatap kosong ke arah lemari tempat ia menyimpan batu hitam itu. Dina dan Udin sudah berbaring di kamar mereka, tapi malam itu, Dina sulit memejamkan mata. Ada rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan, semacam firasat aneh yang menggantung di udara. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar angin menembus celah atap. Tepat ketika matanya mulai berat, suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Tring! Ia tersentak, lalu bangun pelan. Dapur berada di ujung belakang rumah, gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lentera ruang tengah. Dina berjalan dengan hati-hati, kakinya menyentuh lantai dingin. Begitu sampai di ambang dapur, ia berhenti. Ada seseorang, atau sesuatu, berdiri membelakanginya di dekat tungku. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Rambutnya panjang menjuntai, menyentuh lantai. Bahunya kecil, tapi lehernya tampak panjang dan tegang, seperti tertarik paksa ke atas. Dina tak bisa bersuara. Ia menatap punggung sosok itu, melihat bahunya bergerak naik turun seolah sedang menangis, tapi tanpa suara. Bu? Suaranya bergetar, tapi sosok itu tak menoleh. Kemudian, perlahan, kepala itu berputar, bukan seluruh badan, hanya kepalanya, berputar perlahan seperti boneka rusak. Wajahnya tidak jelas, hanya dua mata kosong seperti rongga hitam menatap balik padanya. Dina menjerit kecil, lalu berlari ke kamar dan menutup pintu. Tubuhnya gemetar, napasnya tak teratur. Dari luar, suara langkah pelan terdengar melewati lorong rumah, menuju ruang tengah. Lalu, hening. Keesokan paginya, Dina tidak menceritakan apapun. Ia hanya diam, menunduk, dan menolak sarapan. Rosid sibuk bersiap ke pasar, wajahnya lebih keras dari biasanya. Setiap kali Bu Siti mencoba bicara, ia menjawab dengan nada tinggi. "Mas, kau belum tidur lagi, ya?" tanya Bu Siti hati-hati. "Urus saja rumah. Jangan ikut campur urusanku," bentak Rosid, membuat anak-anak terdiam di meja makan. Bu Siti hanya menarik napas panjang, menatap suaminya dengan mata sedih. Ia tahu, sejak malam ritual pertama itu, suaminya perlahan berubah. Kadang marah tanpa sebab, kadang bicara sendiri di tengah malam, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Menjelang sore, Udin bermain di belakang rumah. Ia menggulirkan mobil mainan kecil ke arah sumur tua, sumur yang sudah lama tak digunakan sejak pipa air dipasang. Tali timbanya sudah putus, mulut sumur ditutupi papan kayu dan batu bata. Tapi sore itu, Udin berhenti bermain karena mendengar sesuatu. Suara tangis. Pelan, terputus-putus. Seperti suara perempuan menangis dari dalam sumur. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Lalu mendekat sedikit. Tangis itu semakin jelas. "Dingin, tolong aku." Udin mundur 2 langkah, lalu berlari ke dalam rumah. "Bu, di sumur ada orang nangis." Bu Siti terkejut. Ia keluar, tapi ketika sampai di belakang, yang terdengar hanya suara angin. Sumur itu tetap diam, tak ada apa-apa. "Jangan main ke sini lagi," katanya dengan nada tegas, menarik tangan anaknya. Tapi dalam hati, ia tahu, ia juga sempat mendengar sesuatu tadi, samar, seolah ada bisikan dari bawah tanah. Menjelang malam, gangguan lain muncul. Ayam peliharaan mereka, satu-satunya hewan yang tersisa, ditemukan mati tanpa sebab. Tidak ada luka, tapi matanya melotot, bulunya berdiri, dan di sekitarnya ada bau anyir samar. Rosid hanya melihat sekilas dan berkata, "Buang saja, jangan pikir macam-macam." Namun Bu Siti tahu, malam sebelumnya ayam itu berkokok terus, seolah melihat sesuatu. Dan kini, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Ketika malam turun,
suasana rumah semakin berat. Lentera di ruang tengah berkedip-kedip seperti nyaris padam. Rosid duduk sendirian, menatap kosong ke arah lemari. Dina dan Udin sudah di kamar, tapi mereka tak berani mematikan lampu. Dina duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan adiknya. "Din," bisik Udin, "kalau bapak berubah, kita harus kasih tahu Bu." "Ya." Dina menatapnya, tapi tak menjawab. Di luar kamar, suara langkah berat terdengar lagi, kali ini seperti menyeret sesuatu. Tepat saat itu, suara tertawa pelan muncul dari dapur. Suara perempuan, lembut tapi dingin. Tawa itu naik perlahan, dari lirih menjadi jelas, seolah sedang mendekat ke arah kamar mereka. Dina memeluk adiknya erat-erat. Pintu kamar bergetar pelan, lalu diam. Mereka menahan napas. Suara itu berhenti di depan kamar. Tak ada ketukan, tak ada gerakan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan tegang. Lalu, suara napas terdengar, sangat dekat, seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu. "Dina?" Suara perempuan itu memanggil pelan, penuh nada sedih tapi dingin, seperti berasal dari dalam mimpi buruk. Dina menutup mulutnya, menahan teriakan. Udin memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara langkah menjauh. Tawa itu muncul lagi, kali ini dari arah dapur, semakin lama semakin tipis, lalu hilang. Dina tak berani bergerak sampai pagi datang. Tapi saat matahari terbit, ia menemukan sesuatu di depan pintu kamar. Sehelai rambut panjang basah, menempel di lantai, masih meneteskan air. Hujan deras mengguyur desa sejak sore. Petir menyambar jauh di ujung langit, dan suara gemuruhnya menggema hingga ke perut bumi. Rumah Rosid yang berdinding papan itu bergetar tiap kali angin kencang menerpa. Air hujan merembes masuk dari sela-sela atap, menetes ke lantai tanah yang mulai lembab. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan dan napas berat Bu Siti yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Sejak pagi ia mengeluh pusing, dan menjelang malam tubuhnya mulai panas. Dina menunggunya dengan cemas, sementara Udin duduk di sudut kamar, menggenggam tasbih kecil peninggalan almarhum kakek mereka. Rosid mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya kusut. Sudah 3 hari ia tak ke pasar. Uang memang kini tak lagi jadi masalah, tapi entah mengapa, hatinya selalu gelisah. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, seperti sesuatu menunggunya di luar sana. Tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, suara ketukan terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. Lambat, berat, tapi berirama. Rosid sempat menatap ke arah pintu, tak yakin siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan lebat. Siapa di luar? Suaranya lantang, tapi samar tertelan suara hujan. Tak ada jawaban, hanya suara angin. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, 3 ketukan, sama pelannya, tapi kali ini lebih dekat. Rosid membuka pintu. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, disertai kabut tipis dari halaman. Di bawah guyuran hujan, berdiri sosok tua dengan jubah hitam, memegang tongkat bambu dan mengenakan caping lebar. Wajahnya tertutup bayangan, tapi suaranya langsung dikenali. "Rosid." Suara berat dan serak itu membuat Rosid tertegun. "Mbah Joyo?" Orang tua itu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Air menetes dari ujung jubahnya, meninggalkan jejak basah di lantai. Rosid buru-buru menutup pintu, sementara Dina menatap dari balik tirai kamar. "Kenapa datang malam-malam begini, Mbah?" tanya Rosid, berusaha tenang. Mbah Joyo berdiri kaku, menatap tajam ke arah meja di sudut ruangan, tempat biasanya Rosid meletakkan sesajen, kemenyan, bunga, dan wadah kecil berisi darah ayam yang sudah mengering. "Sesajenmu," kata Mbah Joyo perlahan. "3 malam ini tidak ada." Rosid menelan ludah. Ia baru ingat, Bu Siti yang biasanya menyiapkan sesajen sedang sakit.
dan ia sendiri terlalu sibuk menenangkan pikirannya yang kalut. "Saya lupa, Embah," katanya gugup. "Besok saya siapkan lagi." Embah Joyo menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bukan besok, Rosid. Malam ini. Kalau tidak, mereka akan datang menagih sendiri. Dan kau tahu, mereka tidak suka menunggu." Suara hujan terdengar makin deras, seolah menegaskan ucapannya. Kilat menyambar, dan untuk sesaat, wajah Embah Joyo tampak jelas, pucat, matanya cekung, dan kulitnya seperti terlalu kering untuk disebut hidup. Rosid menelan ludah. "Tapi istri saya sakit, Embah, anak-anak takut." "Tak mungkin saya." "Sudah terlambat," potong Embah Joyo dingin. "Kau sudah membuka jalan. Mereka sudah tahu nama keluargamu." Ia berbalik menuju pintu, lalu berhenti. "Kalau kau dengar langkah di malam nanti, jangan buka pintu. Jangan menatap ke arah suara. Biarkan saja." Lalu ia pergi begitu saja, menembus hujan tanpa payung, seolah lenyap dalam kabut. Rosid menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan lentera lebih terang. Dada terasa sesak. Ia menatap meja sesajen yang kosong dan tiba-tiba menyesal karena melanggar perjanjian. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bu Siti masih demam tinggi. Malam semakin larut. Udin tertidur di samping ibunya, sementara Dina duduk di dekat jendela, memandangi hujan. Rumah itu terasa berbeda malam ini, seolah ada sesuatu yang bergerak di luar, mengelilinginya perlahan. Lalu, suara itu datang. Langkah kaki. 1, 2, 3. Pelan tapi jelas. Di luar rumah. Seperti seseorang berjalan di sekitar dinding. Rosid langsung menegang. Ia menelan ludah, berusaha mengabaikan, tapi langkah itu terus terdengar. Kini bukan hanya satu, melainkan beberapa. Ada yang berat, ada yang ringan, seperti kaki telanjang yang menginjak lumpur. Bu Siti mengerang pelan, tubuhnya menggigil di bawah selimut. Dina menatap ayahnya dengan wajah pucat. "Pak, siapa di luar?" "Diam," bisik Rosid. "Jangan bersuara." Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian, tok, 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 3 ketukan, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, di sela bunyi hujan, terdengar bisikan tipis. Suara perempuan. "Buka pintunya." Rosid mundur perlahan, menatap pintu yang kini bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menekan dari luar. Ia memegang bahu Dina, menyuruhnya masuk kamar. Namun suara langkah itu tiba-tiba berpindah, dari depan ke sisi rumah, lalu ke belakang. Dan tak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Rosid berlari ke sana, tapi tak melihat siapapun. Hanya jendela yang kini terbuka sedikit, tirainya bergetar ditiup angin. Ia menutupnya, tapi tiba-tiba dari kamar Dina terdengar jeritan. "Ah!" Rosid berlari secepatnya. Dina tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar, matanya melotot ke arah langit-langit. Udin menangis, berusaha membangunkan kakaknya. Bu Siti terbangun dengan wajah panik. "Dina, nak, kenapa?" Rosid mengguncang tubuh anaknya, tapi Dina tak menjawab. Di tangannya ada bekas merah memanjang, seperti cakaran, tapi bukan dari kuku manusia. Garis itu membentuk pola aneh, melingkar di pergelangan tangan hingga siku. Rosid menatapnya dengan ngeri. Luka itu tampak baru, tapi darahnya tak keluar, hanya menghitam perlahan seperti terbakar dari dalam. Dina akhirnya pingsan. Di luar, suara langkah itu terdengar lagi, berjalan menjauh ke arah kebun. Hujan masih turun deras. Tapi di sela-selanya, Rosid bisa mendengar sesuatu, tawa perempuan lirih, menggema samar, seolah berasal dari bawah tanah. Dan malam itu, ia tahu, sesuatu sudah benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Siang hari itu, langit tampak kelabu walau matahari masih menggantung. Udara di dalam rumah Rosid lembab,
seolah dinding-dinding kayu menyerap seluruh hawa gelisah yang berdiam di sana. Bu Siti masih lemah, duduk di ranjang dengan wajah pucat. Sementara Dina belum sepenuhnya sadar dari pingsannya semalam. Luka hitam di tangannya kini membentuk pola aneh seperti lilitan tali yang menembus kulit. Rosid tidak banyak bicara sejak pagi. Ia lebih banyak duduk di teras, menatap hujan sisa semalam yang masih menetes dari atap. Matanya sayu, tapi dalam tatapannya tersimpan sesuatu yang lebih gelap, seperti rasa takut yang tidak mau diakui. Udin, yang sejak semalam tidak tenang, memutuskan mencari tahu. Ada hal yang terus mengganggunya, sesuatu yang terasa tidak wajar di rumah mereka. Ia pernah mendengar ayahnya berbisik sendiri di malam hari, dan beberapa kali melihat ayahnya membawa sesuatu ke ruang penyimpanan di belakang rumah, tempat yang jarang dibuka oleh siapapun. Hari itu, saat Rosid keluar membeli obat untuk Bu Siti, Udin memberanikan diri. Ia membuka pintu kecil ruang penyimpanan itu. Bau lembab langsung menyeruak, campuran debu, tanah, dan sesuatu yang agak anyir. Di dalam, cahaya masuk lewat celah papan, membuat ruangan itu redup. Ada karung beras, beberapa alat pertanian, dan di sudut, sebuah kotak kayu tua tertutup kain hitam. Kain itu tampak baru, terlalu bersih dibanding barang-barang lain di sana. Udin mendekat perlahan. Kain itu terasa dingin ketika disentuh, seperti baru saja dijemur di bawah hujan. Ia menariknya perlahan. Di dalam kotak, ada beberapa benda yang membuatnya menahan napas. Seikat rambut panjang, beberapa ken logam tua, dan potongan tulang kecil yang dibungkus kain putih. Tangannya gemetar. Ia tak tahu tulang itu berasal dari apa, manusia atau hewan, tapi ukurannya kecil, terlalu kecil. Di bawah benda-benda itu, ada tulisan di sobekan kertas. Jangan hentikan darah. Udin, kamu ngapain di situ? Suara Bu Siti terdengar dari luar, lemah tapi tegas. Anak itu terlonjak, hampir menjatuhkan kotak itu. Ia buru-buru menutupnya, tapi matanya masih menatap kain hitam yang kini terlepas sebagian dari kotak. Dalam cahaya redup, kain itu tampak bergerak halus, seolah berdenyut, seperti bernapas. Ia mundur perlahan, lalu berlari ke ruang tengah. Bu Siti berdiri di sana, bersandar pada dinding, tubuhnya gemetar. Bu, di gudang itu, ada tulang, katanya cepat, napasnya tersengal. Bu Siti terdiam. Matanya melebar, lalu menatap ke arah ruang penyimpanan dengan wajah takut. Kau, buka kotak itu. Udin mengangguk pelan. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari depan rumah. Rosid baru pulang. Pintu dibuka keras, dan suara kakinya berat saat melangkah ke dalam. Wajahnya tampak muram, alisnya berkerut. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya tajam. Bu Siti tak menjawab. Udin menatap ayahnya dengan mata berair. Pak, itu kotak di gudang, isinya aneh. Ada tulang. Itu buat apa, Pak? Rosid membeku sesaat, lalu tatapannya berubah, dingin, menusuk. Kau buka. Udin mundur, takut. Saya cuma. Kau buka. Bentakan itu membuat Bu Siti tersentak. Dina yang duduk di kamar ikut menoleh. Udin menangis, tapi Rosid melangkah cepat, menarik kerah bajunya. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Hah? Itu bukan untuk dimainkan. Bu Siti berusaha menenangkan. Mas, sudah. Anak itu cuma takut. Diam, Siti. Dia hampir membawa celaka untuk kita semua. Rosid mendorong Udin ke lantai. Anak itu menangis keras. Dina keluar dari kamar, menatap dengan ketakutan. Pak, jangan. Itu adik. Rosid terdiam sesaat, lalu melepaskan genggamannya. Ia menatap anak-anaknya dengan mata merah, seperti kehilangan kendali. Lalu ia pergi ke ruang penyimpanan tanpa berkata apapun. Bu Siti memeluk Udin erat-erat. Nak, jangan masuk ke situ lagi. Apapun yang kau lihat, lupakan.
Tolong, Udin. Tapi Udin tidak bisa melupakan. Gambar tulang-tulang itu terus muncul di kepalanya, bersama tulisan aneh di kertas tadi. Beberapa menit kemudian, Rosid keluar dari gudang. Ia membawa kain hitam itu, menggulungnya perlahan dan meletakkannya di sudut ruang tengah. Tak ada yang berani bertanya. Tapi yang aneh, kain itu basah, padahal hujan sudah berhenti sejak pagi. Malam mulai turun. Dina tertidur lebih cepat, tapi Udin tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar suara samar dari ruang tengah, seperti bisikan, berulang pelan, "Jangan hentikan darah, jangan hentikan darah." Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Dan di sela-sela bisikan itu, ada suara lain. Langkah pelan di atas papan lantai, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Setelah beberapa saat, semuanya hening. Tapi Udin merasa ada sesuatu yang lain kali ini, bukan dari ruang tengah, melainkan dari bawah lantai kamarnya. Ia duduk perlahan, menatap lantai kayu yang retak. Suara itu datang lagi, kali ini sangat jelas. "Udin." Suara itu lembut, tapi dingin. Seperti suara ibunya, tapi terlalu berat untuk jadi manusia. Ia menahan napas. "Udin, turunlah." Lantai di bawahnya bergetar pelan, lalu terdengar seperti ketukan halus dari bawah tanah. Udin menatap ke arah itu, ketakutan. Lalu tiba-tiba, dari celah kecil di papan, sesuatu merayap keluar, helai rambut hitam basah, perlahan menjulur ke arah kakinya. Udin menjerit keras, hingga Bu Siti terbangun dan berlari ke kamar. Tapi saat ia masuk, lantai sudah kembali diam. Tak ada rambut, tak ada celah. Hanya Udin yang duduk di pojok kamar dengan mata membesar dan bibir gemetar, berulang kali berkata, "Bu, ada yang manggil nama saya, dari bawah lantai." Bu Siti memeluknya erat. Tapi di antara deru napas mereka, lantai di bawah ranjang bergetar pelan. Seperti sesuatu sedang tertawa pelan dari dalam tanah. Beberapa hari telah berlalu sejak malam ketika Udin mendengar namanya dipanggil dari bawah lantai. Namun suasana di rumah keluarga Rosid tak pernah benar-benar kembali tenang. Udara di dalam rumah kini terasa berbeda, dingin, lembab, dan berat seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Lentera minyak yang biasa terang kini lebih cepat redup, seolah cahaya pun enggan bertahan lama di sana. Bu Siti masih tampak lemah, tapi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Semula ia hanya terbaring diam, namun kini sering duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah dinding. Kadang ia tersenyum pelan tanpa alasan, kadang bicara sendiri dengan suara pelan seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Dina memperhatikan dari jauh. Gadis itu duduk di ambang pintu kamar, menatap ibunya dengan hati-hati. "Bu, ibu bicara sama siapa?" tanyanya lirih. Bu Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, matanya kosong tapi tenang. Dia bilang, "Semuanya akan baik-baik saja," ucapnya pelan, bibirnya bergerak tanpa ekspresi. "Asal kita tidak pergi." Dina menelan ludah. "Siapa yang bilang, Bu?" Namun ibunya sudah beralih menatap ke arah jendela, tempat tirai bergoyang pelan tertiup angin. Sejak saat itu, Bu Siti jarang makan. Ia lebih sering duduk di depan cermin tua di kamar, menyisir rambutnya perlahan sambil berbisik sendiri. Setiap kali Dina atau Udin masuk, ia berhenti dan menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah baru pertama kali melihat wajah anak-anaknya. Rosid semakin jarang di rumah. Ia sering keluar malam dengan alasan berdagang, tapi Dina tahu ayahnya pergi ke tempat Mbah Joyo. Setiap kali pulang, ayahnya terlihat lebih murung dan mudah marah. Suatu sore, ketika langit memerah menjelang maghrib, Dina mendengar suara dari kamar ibunya. Suara seperti seseorang tertawa pelan. Ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. "Bu?" panggilnya. Tak ada jawaban, hanya suara sisir yang bergesek dengan rambut. Lalu terdengar bisikan, dua suara, satu suara ibunya,
Satu lagi entah milik siapa, lebih berat, seperti perempuan dewasa yang berbicara dengan nada menekan. Kau tak boleh berhenti, Siti, darahnya belum selesai. Dina memucat. Ia menahan napas, lalu perlahan membuka pintu sedikit. Di dalam, Bu Siti duduk menghadap cermin, menyisir rambutnya dengan gerakan pelan. Tapi yang membuat darah Dina berhenti mengalir adalah bayangan di cermin. Ada dua sosok. Satu adalah Bu Siti yang tengah menyisir rambutnya, tapi di sampingnya, di dalam pantulan, berdiri wajah lain. Perempuan pucat dengan mata gelap dan senyum lebar, menatap langsung ke arah Dina dari dalam cermin. Bu! Dina menjerit, membuat ibunya menoleh cepat. Namun wajah itu kini normal. Kenapa kamu teriak? Tanya Bu Siti dengan nada datar. Dina tidak menjawab. Ia mundur, gemetar, lalu berlari ke kamar. Malam itu, ia menceritakan semuanya pada Udin. Anak itu mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kayaknya bukan ibu lagi, bisik Dina. Aku lihat bayangan lain di cermin. Udin menggenggam tangan kakaknya erat. Kalau begitu, kita harus keluar dari sini. Tapi bapak bakal marah. Lebih baik dimarahi daripada mati di rumah ini, Din. Kata-kata itu menggantung lama. Menjelang tengah malam, mereka mendengar suara dari kamar Bu Siti. Suara langkah pelan, lalu sesuatu seperti benda berat diseret di lantai. Dina menatap Udin dengan mata lebar, lalu keduanya mendekat pelan ke arah kamar ibu mereka. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, Bu Siti berdiri di depan cermin lagi. Kali ini, tubuhnya membungkuk sedikit, matanya menatap tajam bayangan di depannya. Ia bergumam dengan suara pelan, tapi jelas. Kau mau dia, kan? Tapi jangan ambil anakku dulu. Cermin berembun, tapi di tengah embun itu, bayangan di dalamnya tersenyum, dan tangan pucat dari pantulan perlahan menempel ke sisi kaca dari dalam. Dina menahan napas, lalu berbisik ke Udin. Kita panggil bapak. Tapi sebelum sempat bergerak, Bu Siti menoleh cepat, matanya merah, bibirnya tersenyum aneh. Kalian menguping, ya? Suara itu bukan suara Bu Siti. Lebih berat, serak, dan seperti datang dari dua arah sekaligus. Udin langsung menarik tangan Dina, berlari ke kamar mereka dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, mereka bisa mendengar langkah kaki mendekat perlahan. Lantai berderit di setiap pijakan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Dina, suara itu memanggil lembut, seperti suara ibu mereka, tapi terdengar kosong. Buka pintunya, Nak. Ibu ingin bicara. Dina menatap Udin, menggeleng keras. Udin memeluknya erat, menahan air mata. Suara langkah itu kemudian menjauh. Namun beberapa menit kemudian, mereka mendengar suara lain. Bunyi kaca pecah dari kamar Bu Siti. Rosid yang baru pulang langsung berlari ke arah suara itu. Dina dan Udin menyusul dengan rasa takut. Begitu pintu kamar dibuka, mereka terpaku. Cermin tua itu pecah lebar, retakannya menyebar seperti sarang laba-laba. Bu Siti berdiri di depannya, dengan tangan berdarah. Ia menatap pantulan dirinya yang hancur dengan ekspresi kosong. Bu, kenapa? Rosid mendekat, tapi Bu Siti hanya berbisik. Dia marah, Mas, dia tidak suka aku diam. Tiba-tiba Bu Siti menjerit keras, teriakan panjang, tajam, dan menusuk, membuat semua orang di rumah itu menutup telinga. Lentera di meja jatuh dan padam, menyisakan kegelapan total. Dalam gelap itu, hanya suara tangis anak-anak yang terdengar, dan bisikan halus dari sudut kamar, suara yang bukan milik siapapun di rumah itu. Sekarang giliranku. Pagi itu, embun belum sepenuhnya mengering di halaman rumah warga desa Cibodas. Namun, di warung kecil milik Bu Rumi yang terletak di dekat jalan utama, suara bisik-bisik sudah mulai terdengar. Suara sendok beradu dengan gelas kopi menyertai desas-desus yang semakin ramai dibicarakan.
keluarga Rosid. Bau itu muncul lagi. Bu, kata Narti, yang rumahnya paling dekat dengan rumah Rosid. Dari arah dapur belakang. Seperti bangkai, tapi anehnya, gak hilang-hilang meskipun angin kencang. Ah, mungkin tikus mati, sahut Bu Rumi, setengah menenangkan, tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Tapi ya, sudah seminggu lebih baunya begitu, kan? Narti menatap sekitar, memastikan tak ada yang lain mendengar. Kemarin malam, aku dengar ada yang nangis dari rumah itu. Suaranya kayak Bu Siti. Tapi setelah itu, sunyi banget. Gak ada suara anak-anaknya. Pembicaraan itu menular cepat. Dalam hitungan jam, hampir setiap sudut desa punya versi cerita sendiri. Ada yang bilang keluarga Rosid menyimpan mayat di rumahnya. Ada pula yang percaya Bu Siti kerasukan makhluk halus setelah suaminya melakukan sesuatu yang dilarang di malam hari. Di antara yang mendengar kabar itu adalah Pak RT Harun, lelaki berumur 40 tahun yang dikenal tegas dan berani. Ia sudah lama memperhatikan perubahan di rumah Rosid. Dulu rumah itu selalu ramai, suara anak-anak, aroma masakan, dan tawa kecil dari dapur. Sekarang, jendelanya selalu tertutup, bahkan di siang bolong. Pagi itu, Harun berjalan menuju rumah Rosid dengan langkah mantap. Ia hendak memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Saat mendekat, bau busuk yang dibicarakan warga langsung menyergap hidungnya, tajam, anyir, seperti campuran darah dan daging membusuk. "Assalamualaikum," panggilnya keras. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke serambi, mengetuk pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. "Rosid, ini saya, Harun." Beberapa detik kemudian, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Rosid muncul dengan wajah letih dan mata sembab. "Oh, Pak RT," suaranya serak. "Ada apa, Pak?" "Warga mengeluh soal bau dari rumah ini," kata Harun tanpa basa-basi. "Apa ada bangkai hewan atau apa yang mati di belakang?" Rosid menghela napas panjang. "Ah, cuma tikus, Pak. Saya sudah cari sumbernya, tapi belum ketemu." "Kalau cuma tikus, kenapa sampai seminggu baunya gak hilang?" tanya Harun, nadanya tajam. Rosid menunduk. "Saya akan bereskan, Pak. Jangan khawatir." Harun memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu di balik mata Rosid. Tatapan kosong, seperti orang yang tak tidur selama berhari-hari. Dari dalam rumah terdengar suara langkah kecil. Sekilas, Harun melihat Dina berdiri di balik pintu kamar, wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Tapi saat ia menatap lebih lama, gadis itu sudah menghilang di balik bayangan. Harun pamit dengan perasaan tak enak. Saat berjalan menjauh, ia menoleh sekali lagi. Di jendela atas rumah itu, ia yakin melihat seseorang berdiri di balik tirai. Sosok perempuan berambut panjang dengan kepala sedikit miring, menatap lurus ke arahnya. Malam harinya, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang lewat membawa aroma aneh, tajam dan basi, seperti dari sesuatu yang telah lama dikubur tapi digali kembali. Harun, yang tak bisa tenang, keluar dari rumah sambil membawa senter. Ia memandangi rumah Rosid dari kejauhan. Semua lampu mati, tapi ada cahaya samar dari loteng. Cahaya lilin, bergerak perlahan seperti seseorang berjalan membawa nyala. Harun menelan ludah. Dari arah atap, sesuatu tampak bergerak. Bayangan hitam, tubuh panjang, merayap perlahan di antara genting, seolah mengintai dari atas. Saat senter diarahkan ke sana, bayangan itu berhenti. Lalu tampak jelas, sosok perempuan kurus dengan rambut panjang menutupi wajahnya, merunduk di tepi atap. Harun terperangah, langkahnya mundur sendiri. Tapi sosok itu bergerak cepat, meluncur ke sisi rumah dan lenyap begitu saja, seperti terserap ke dalam gelap malam. Ia berlari kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi tidurnya malam itu tetap gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata,
Bayangan perempuan itu muncul di pikirannya. Menjelang subuh, ketika suara azan pertama berkumandang dari surau, suara jeritan memecah kesunyian. Jeritan panjang dan melengking dari arah rumah Rosid. Semua warga langsung keluar rumah. "Ya Allah, itu dari rumah Rosid!" teriak seseorang. Harun berlari paling depan, diikuti beberapa warga lain. Saat mereka sampai, pintu rumah Rosid terbuka setengah. Bau busuk kini jauh lebih menyengat, menusuk sampai ke tenggorokan. "Rosid!" panggil Harun. Tak ada jawaban. Dari dalam terdengar suara dentuman keras, seperti sesuatu jatuh. Lalu isak tangis anak kecil. Harun nekat masuk. Di ruang tengah, lampu minyak bergoyang pelan, menyorot dinding yang penuh dengan bercak hitam. Di lantai, Dina dan Udin berjongkok memeluk satu sama lain, menangis. "Pak RT, Ibu!" "Ibu!" teriak terus, kata Dina di sela tangis. Harun menatap ke arah kamar Bu Siti. Pintu kamar setengah terbuka. Dari celahnya, terlihat bayangan seseorang berdiri tegak di depan cermin yang pecah. Dan di saat azan subuh mencapai kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," jeritan itu muncul lagi. Kali ini lebih panjang, lebih nyaring, seolah datang dari dasar bumi. Harun dan warga mundur ketakutan. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Anjing-anjing di ujung desa menggonggong tanpa henti. Sejak pagi itu, desa Cibodas berubah. Warga tak berani lewat di depan rumah Rosid. Bahkan suara ayam pun tak pernah terdengar lagi dari halamannya. Bau busuk itu tak pernah hilang, hanya semakin pekat setiap hari. Dan malam-malam berikutnya, banyak yang bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di atap rumah itu, menatap ke arah desa dengan mata kosong, menunggu siapa yang akan memanggil namanya berikutnya. Beberapa hari setelah jeritan itu, rumah keluarga Rosid berubah menjadi tempat yang nyaris tak berpenghuni. Bau busuk masih menggantung di udara, tapi kini disertai aroma obat dan keringat dingin. Dina terbaring lemah di kasur tipisnya, kulitnya pucat, bibirnya membiru. Matanya kosong menatap langit-langit, sesekali menggigil meski tubuhnya dibalut selimut tebal. Bu Siti duduk di sampingnya dengan mata sembab, sementara Rosid mondar-mandir di ruang tengah. Udin, yang masih kecil, hanya bisa memandangi dari kejauhan. Tak ada dokter yang mau datang. Warga sudah takut. Bahkan Pak RT Harun yang biasanya berani pun tak pernah lagi muncul. "Bang, tolong panggil bidan." Dina panasnya makin tinggi. Suara Bu Siti bergetar. Rosid berhenti. "Sudah. Gak ada yang mau datang, Sid." "Tapi anak kita," Rosid membentak. "Aku sudah bilang. Mereka semua takut masuk rumah ini." Suara hujan di luar menutup percakapan mereka. Lantai tanah basah, udara terasa lembab. Dari kamar Dina, terdengar suara napas yang semakin berat. Sesekali gadis itu bergumam pelan, seperti bicara dengan seseorang. "Ayah?" Suaranya lirih. Dia bilang, "Waktuku sudah dekat." Rosid menoleh cepat. "Siapa yang bilang?" Dina hanya tersenyum lemah, matanya tak fokus. "Yang dari cermin?" "Ya." Tubuh Rosid merinding seketika. Ia menatap wajah anaknya, berusaha berpikir rasional, tapi dalam dadanya bergemuruh rasa takut dan bersalah yang tak tertahankan. Malamnya, setelah semua terlelap, Rosid keluar dari rumah dengan jas hujan koyak. Langit gelap, kilat sesekali menyambar. Ia berjalan cepat ke arah hutan bambu tempat rumah Mbah Joyo berada. Setiap langkah seperti membawa beban dosa yang makin berat. Sesampainya di sana, lampu minyak di gubuk dukun itu masih menyala. Mbah Joyo duduk bersila di depan tungku, wajahnya setenang batu. "Anak saya sakit, Bah." Suara Rosid nyaris putus. "Tolong, sembuhkan dia. Saya mohon." Mbah Joyo mengangkat pandangan, menatap tajam. "Kau sudah diberi rezeki, Rosid. Tapi setiap berkah ada bayarnya." "Saya siap bayar, Bah." "Uang? Apa saja?"
Asal anak saya sembuh. Dukun tua itu menggeleng pelan. Yang kau pinjam bukan dari dunia manusia. Mereka tak mau uang. Mereka mau yang seimbang. Rosid menelan ludah. Maksudnya apa, Bah? Mbah Joyo berdiri perlahan, lalu mengambil sebuah kendi hitam dari pojok ruangan. Ia meletakkannya di depan Rosid. Utangmu nyawa, Rosid. Mereka sudah datang menagih. Rosid mundur selangkah. Tidak mungkin. Saya sudah memberi sesajen setiap malam. Sesajen itu menunda, bukan membayar. Kau tahu sejak awal, bukan? Semua pesugihan butuh tumbal. Rosid terdiam. Tubuhnya gemetar. Air hujan di luar menetes pelan dari atap bambu, terdengar seperti hitungan waktu. Kalau begitu ajarkan saya, Bah, katanya akhirnya dengan suara parau. Ajarkan saya caranya menukar, agar bukan anak saya yang diambil. Mbah Joyo menatapnya lama, matanya penuh iba dan ketakutan sekaligus. Kalau kau melakukan itu, tak akan ada jalan kembali. Dunia mereka tak kenal belas kasihan. Namun Rosid sudah berlutut, menangis di lantai tanah. Saya mohon, Bah, saya sanggup lakukan apapun. Apapun. Dukun tua itu akhirnya menyerah. Ia memberikan sebuah kain merah dan segenggam tanah kuburan. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, saat api menyala, sesuatu akan datang menjemput. Rosid kembali ke rumah tengah malam. Bu Siti tertidur di kursi, Udin memeluk lutut di sudut kamar. Dina masih menggigil, matanya terpejam, wajahnya pucat seperti mayat. Ia menyiapkan ritual di belakang rumah, tempat pertama kali ia memanggil arwah kekayaan itu. Di atas meja kayu tua, ia letakkan kain merah, kendi kecil, dan lilin hitam. Angin dingin bertiup pelan, tapi nyala lilin tetap tegak. Rosid mulai membaca mantra yang dulu diajarkan Mbah Joyo. Suaranya parau, tersendat, tapi terus memaksa keluar di antara air mata. Demi kekayaan yang telah kubayar, aku persembahkan yang setimpal. Tiba-tiba, api lilin bergetar hebat. Dari arah dapur, terdengar suara langkah perlahan. Rosid menoleh. Dina berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Dina, kembali ke kamar, teriak Rosid. Tapi gadis itu melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah, hingga berdiri di depan meja ritual. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan bisikan berat dan dalam. Janji sudah ditepati. Kini waktunya kau bayar, Rosid. Rosid jatuh terduduk. Ambil aku saja. Aku yang salah. Jangan dia. Dina tersenyum kecil, tapi air matanya menetes. Terlambat. Yah. Angin mendadak berputar kencang. Lilin padam. Kain merah terbakar sendiri. Dari kendi hitam keluar asap tebal yang menggulung naik, membentuk wajah-wajah samar, menjerit tanpa suara. Dina menatap ke atas, lalu tubuhnya terangkat perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rosid berlari, memeluk kaki anaknya, berusaha menariknya turun. Dina, maafin ayah, maafin. Tapi tubuh itu makin kaku, matanya memutih, darah menetes dari hidung dan telinganya. Dalam hitungan detik, semuanya berhenti. Dina jatuh di pelukan ayahnya, tubuhnya dingin, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit yang gelap. Rosid menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu tenggelam oleh deru hujan dan petir yang menggelegar. Kendi di atas meja retak, lalu pecah. Api kecil menyambar kain dan membakar meja ritual. Bu Siti terbangun karena bau gosong. Ia berlari keluar, menjerit histeris melihat suaminya memeluk tubuh anak mereka yang sudah tak bernyawa. Di belakangnya, Udin berdiri terpaku, wajahnya penuh ketakutan. Dan di antara suara hujan, samar-samar terdengar tawa rendah, seperti suara perempuan dari balik bumi,
puas atas apa yang telah mereka ambil. Beberapa minggu berlalu sejak pemakaman Dina. Tapi di rumah keluarga Rosid, waktu seperti berhenti. Hujan turun hampir setiap hari, udara selalu lembab, dan bau anyir tak pernah benar-benar hilang. Meski begitu, anehnya, uang terus datang. Rosid tak lagi pergi berdagang. Ia hanya duduk di ruang tengah setiap pagi, menatap tumpukan uang pecahan 100.000 yang menutupi meja, kursi, bahkan sebagian lantai. Setiap kali membuka pintu kamar, ada uang berserakan di dalamnya, seolah-olah muncul begitu saja. Bu Siti jarang bicara. Ia duduk memandangi foto Dina yang tergantung di dinding. Wajahnya kosong, seakan tak lagi mengenal dunia. Kadang ia tertawa pelan tanpa sebab, kadang menangis tanpa air mata. Sementara itu, Udin, anak bungsu mereka, tak tahan lagi tinggal di rumah itu. Ia sering mendengar langkah kaki kakaknya di malam hari, padahal kuburannya sudah lama dingin. Pernah suatu malam, ia melihat pintu kamar Dina terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara lembut memanggil namanya. "Udin, sini, jangan takut." Sejak malam itu, Udin tidur di dapur, lalu pada suatu pagi yang basah, ia kabur. Ia berlari tanpa menoleh, meninggalkan rumah itu dengan pakaian seadanya. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Rosid tak mencarinya. Ia hanya berkata lirih, "Kalau itu yang terbaik, biarlah." Hari-hari berikutnya berubah menjadi campuran antara mimpi buruk dan kemewahan. Setiap kali Rosid menghitung uang, jumlahnya selalu bertambah. Ia membeli perabot baru, tapi besoknya perabot itu sudah berlumur darah. Ia menaruh uang di lemari, tapi besok lemari itu dipenuhi belatung. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu sendirian. Cahaya matahari yang redup menerobos lewat celah jendela, mengenai wajahnya yang kini tampak lebih tua, lebih keras, dan lebih letih. Tumpukan uang di depannya seperti menatap balik padanya, berkilat, tapi memuakkan. "Untuk apa semua ini?" gumamnya. Tapi kemudian ia tertawa lirih. Tapi kalau tanpa ini, Dina takkan sempat bahagia. Suara tawa itu menggema di seluruh rumah. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar bisikan lembut. "Ayah." Rosid menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau melati mendadak tercium. Bau yang sama dengan bunga di kubur Dina. "Ayah." Kali ini lebih jelas, dari arah kamar Dina. Rosid bangkit perlahan. Langkahnya gemetar, tapi rasa rindu yang dalam mengalahkan ketakutan. Ia membuka pintu kamar itu. Semua barang masih sama, cermin retak di sudut, kasur tipis, dan boneka kecil di atas meja. Hanya saja, di tengah kasur, ada jejak tubuh seperti seseorang baru saja duduk di sana. "Dina?" Suaranya bergetar. Lalu, dari arah cermin, bayangan muncul. Seorang gadis berdiri di balik pantulan kaca retak itu. Rambut panjang, kulit pucat, mata kosong. Tapi bibirnya tersenyum lembut, senyum yang dulu selalu ia rindukan. Rosid mendekat, nyaris menempelkan tangannya ke permukaan kaca. "Nak, kau kembali?" Bayangan itu mengangguk pelan. Tapi saat Rosid tersenyum, senyum di cermin berubah menjadi menyeringai lebar. Darah menetes dari mata bayangan itu, jatuh ke lantai kamar yang dingin. Rosid mundur, tapi suara Dina terus terdengar. "Ayah, kau janji tak akan tinggalkan aku." Lalu suara itu berubah lebih berat, lebih dalam, seperti berasal dari bawah tanah. "Kau belum bayar semuanya, Rosid." Rosid menutup telinganya, berteriak, "Diam! Aku sudah kehilangan segalanya." Tapi suara itu terus mengisi kepalanya, berputar tanpa henti. Belum semuanya, belum semuanya. Sejak malam itu, Rosid tak lagi tidur. Ia hanya duduk di ruang tengah sambil menatap uang yang terus bertambah di lantai. Setiap jam, setiap hari, seolah harta itu tumbuh sendiri. Tapi di balik semua itu, aroma busuk semakin menyengat. Seperti daging membusuk bercampur darah segar.
Bu Siti semakin memburuk. Ia berjalan mondar-mandir sambil membawa boneka Dina, berbicara pada udara kosong. Dina sudah makan, kan, nak? Jangan marah sama ibu. Kadang ia tertawa kecil, lalu menatap suaminya dengan mata kosong. Bang, Dina tadi main di dapur, katanya mau nyari Udin. Rosid menatap istrinya dengan ngeri. Siti, jangan bicara begitu. Tapi Bu Siti hanya tersenyum, menatap lantai di bawah meja. Dia di bawah sana, bang, kau gak dengar? Rosid terdiam. Ia baru sadar sejak beberapa hari terakhir, setiap malam, dari bawah lantai rumahnya terdengar sesuatu, seperti suara gesekan, atau langkah kecil. Kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti seseorang memanggil pelan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Rosid duduk di ruang tengah sendirian. Uang berserakan di sekelilingnya. Di tangan kirinya, ia menggenggam segenggam uang baru yang masih hangat. Uang itu keluar dari sela-sela lantai, seperti disemburkan dari perut bumi. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Ayah. Rosid membeku. Ia menatap ke arah lantai yang retak. Suara itu datang dari sana. Ayah, tolong aku. Kali ini, suaranya lirih, penuh kesakitan. Rosid mendekat, meraba lantai kayu yang dingin. Dari celah di antara papan, mengalir cairan merah pekat. Darah. Ia menarik napas tersengal, lalu mulai membongkar lantai itu dengan tangan kosong. Papan demi papan tercabut, kuku jarinya berdarah, napasnya terengah. Tapi ia terus menggali, terdorong rasa bersalah dan keputusasaan. Dan saat papan terakhir terlepas, ia melihatnya. Sebuah tangan kecil, pucat, kaku, menjulur dari tanah di bawah lantai. Di pergelangan tangan itu masih ada gelang merah muda, milik Dina. Rosid membeku. Lalu dari dalam lubang itu, muncul suara tawa pelan. Tawa yang familiar, tapi kini terdengar seperti ejekan dari dunia lain. Uang di sekeliling ruangan mulai bergetar. Satu persatu lembar uang itu melayang, menari di udara seperti helai daun, sebelum jatuh perlahan ke tanah, menutupi tangan kecil itu sepenuhnya. Rosid menjerit histeris, memukul lantai, menangis tanpa henti. Tapi suara dari bawah tetap ada. Ayah, jangan berhenti. Aku belum selesai denganmu. Dan di antara bau darah yang kian pekat, rumah itu terasa bernafas. Siang itu, matahari bersinar redup di langit desa Cibodas. Awan menggantung tebal, tapi udara tetap panas. Bu Siti berjalan pelan menuju rumah Pak RT Harun. Langkahnya gontai, rambutnya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Sejak kematian Dina, ia hampir tak pernah keluar rumah. Namun hari itu, entah karena dorongan rasa bersalah atau ketakutan yang makin besar, ia memutuskan untuk bicara. Pak Harun sedang duduk di teras, memperbaiki kursi bambu. Ketika melihat Bu Siti datang, ia langsung berdiri. Bu Siti, sudah lama gak kelihatan. Gimana kabar keluarga? Tanyanya hati-hati. Bu Siti berhenti di depan pagar, menarik napas panjang. Saya mau ngomong, Pak, tentang semua ini. Suaranya pelan tapi jelas. Harun mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang dindingnya dipenuhi foto keluarga. Sementara dari luar, terdengar suara ayam dan anak-anak bermain. Tapi suasana di antara mereka terasa berat. Pak, Bu Siti menunduk, tangannya menggenggam erat ujung kerudung. Keluarga saya sudah salah jalan. Pak Harun menatapnya cermat. Maksudnya, Bu? Ia menghela napas gemetar, lalu mulai bercerita. Tentang malam pertama Rosid pergi ke hutan, tentang pertemuan dengan Mbah Joyo, tentang ritual di belakang rumah, tentang uang yang datang tanpa henti, dan tentang bayangan yang menghantui rumah mereka setiap malam. Harun mendengarkan tanpa menyela, tapi wajahnya makin tegang. Jadi, semua yang warga dengar itu benar. Bu Siti menatap lantai. Iya, Pak, kami memang
menyembah sesuatu. Tapi saya gak tahu, awalnya saya pikir cuma ritual biasa. Cuma sesajen dan doa. Tapi setelah uang datang, semua berubah. Air matanya menetes. Anak saya mati. Pak. Dina, dia yang diambil. Suara itu pecah, tapi tak ada dramatisasi, hanya kesedihan yang dalam, berat, dan nyata. Pak Harun menelan ludah, wajahnya pucat. Kenapa baru sekarang, Bu? Saya takut, tapi sekarang saya gak kuat lagi. Rumah itu sudah bukan rumah. Tiap malam saya dengar suara orang tertawa, ada yang jalan di atap. Saya tahu ini bukan cuma kutukan. Ini penagihan. Hening lama. Lalu Harun berdiri, berusaha menenangkan diri. Baik, Bu, kita harus lakukan sesuatu. Saya akan panggil warga malam ini juga. Kita adakan doa bersama di rumah Ibu. Minta pertolongan Allah. Kita harus hentikan semua ini sebelum makin parah. Bu Siti mengangguk lemah. Tolong, Pak. Saya mohon. Jangan biarkan arwah anak saya tersiksa. Siang itu juga, kabar tentang pengakuan Bu Siti menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya hanya berani bergosip kini mulai panik. Sebagian besar setuju untuk mengadakan doa bersama. Tapi ada juga yang takut. Takut kalau mereka ikut terseret dalam bala yang menimpa keluarga Rosid. Menjelang sore, langit mendung. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Harun dan beberapa warga berkumpul di surau kecil untuk merencanakan doa malam. Mereka sepakat datang ke rumah Rosid setelah Isya. Namun, malam itu mereka tak pernah sempat melakukannya. Menjelang maghrib, langit berubah kelam. Petir menyambar di kejauhan. Di rumah Rosid, Bu Siti duduk sendiri di ruang tengah. Rosid belum pulang sejak pagi, entah kemana. Uang berserakan di lantai, tapi kini warnanya kusam seperti kertas tua. Ia berusaha berzikir pelan, suaranya bergetar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi semakin lama, semakin sulit melafalkannya. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah ada yang mengawasi. Dari dapur terdengar suara langkah pelan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Suaranya parau. Tak ada jawaban. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil. Dari balik pintu kamar Dina, muncul suara lembut. Suara anak kecil yang pernah sangat ia rindukan. Ibu. Bu Siti berdiri gemetar. Dina? Ibu, kenapa ninggalin aku waktu itu? Ibu gak ninggalin, Nak. Ibu gak tahu apa-apa? Kalau ibu sayang, kenapa ibu biarin ayah manggil aku lagi? Bu Siti mundur, air mata jatuh. Maaf, Nak, ibu gak kuat lagi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Udara dingin keluar dari dalamnya, dan di tengah kegelapan terlihat sosok kecil duduk di tepi kasur. Dina, dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap ibunya. Ibu. Dina? Aku udah nunggu ibu. Suara itu berubah berat, bergema di seluruh ruangan. Lilin padam seketika. Dalam kegelapan itu, Bu Siti menjerit, jeritan yang singkat, terhenti seolah tenggorokannya dicekik oleh udara itu sendiri. Ketika malam tiba dan warga datang membawa lampu serta kitab suci, rumah Rosid gelap total. Mereka memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Setelah didobrak, yang pertama mereka lihat adalah Bu Siti, tergeletak di lantai ruang tengah, matanya terbuka lebar menatap ke langit-langit. Wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa, seolah sebelum mati ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Tak ada tanda luka, tak ada darah. Tapi dari hidungnya keluar garis tipis cairan hitam. Di sekitar tubuhnya, uang berserakan, basah oleh air mata dan lilin leleh. Warga terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Hanya Pak Harun yang akhirnya menutup matanya sambil beristighfar lirih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Hening menyelimuti rumah itu. Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara samar, tawa kecil yang melayang di antara pepohonan. Malam itu, doa bersama tak jadi dilakukan. Sebagian warga pulang, sebagian lagi tak bisa tidur hingga pagi. Dan sejak saat itu, tak ada yang berani lewat di depan rumah Rosid setelah matahari tenggelam. Karena mereka tahu, di sana masih ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu bayaran berikutnya. Malam itu hujan turun deras di desa Cibodas. Petir berulang kali membelah langit, membuat bayangan rumah-rumah di kejauhan tampak seperti hantu yang berdiri kaku di bawah kilatan cahaya. Di antara suara air dan angin, dari arah rumah keluarga Rosid terdengar suara aneh, teriakan, benturan, lalu isak yang putus-putus. Bu Siti baru saja dikubur sore tadi. Tapi bagi Rosid, kematian istrinya bukan akhir dari penderitaan, melainkan pemicu dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia duduk di ruang tengah, menatap uang-uang basah yang berserakan di lantai. Uang itu kini tampak kotor, berlendir, dan berbau seperti bangkai. Rosid mengais lembaran-lembaran itu dengan tangan gemetar. Ini semua hasil kerja keras aku, bukan dosa, bukan, gumamnya. Tapi kata-katanya tenggelam dalam desiran angin yang masuk lewat celah jendela. Dari pojok ruangan, suara lirih terdengar, seperti bisikan. Kau pikir mereka akan berhenti? Rosid menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir semakin pekat. Lantai kayu berderit pelan, seolah ada langkah kaki kecil yang menapak perlahan mendekat. Ia berdiri mendadak. Wajahnya memerah. Cukup, aku akan perbaiki semuanya, teriaknya sambil menendang meja. Tanpa menunggu lagi, ia mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Hujan mengguyur tubuhnya, namun ia terus berjalan ke arah utara, menuju gubuk Mbah Joyo di pinggir hutan. Perjalanan ke rumah dukun tua itu seperti melintasi mimpi buruk. Petir menyambar di kejauhan, bayangan pohon menari di tanah berlumpur, dan setiap kali Rosid berhenti untuk menarik napas, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya di belakang. Entah langkah, entah desah napas, entah suara anak kecil memanggil, "Ayah." Ketika ia sampai, lampu di rumah Mbah Joyo masih menyala redup. Ia mengetuk keras-keras. "Mbah, tolong saya, Mbah, tolong." Pintu dibuka sedikit, menampakkan wajah Mbah Joyo yang pucat dan penuh keriput. Tatapannya kosong. "Pergi, Rosid. Aku butuh bantuan, Mbah. Mereka ngambil anakku, istriku, dan sekarang mereka mau aku juga. Tolong aku hentikan ini." Dukun tua itu menatapnya lama. Hujan menetes dari ujung rambut Rosid, matanya merah seperti orang gila. "Kau pikir masih bisa keluar setelah membuka pintu itu?" Suara Mbah Joyo parau. "Aku masih bisa memperbaikinya. Aku masih bisa bayar lebih banyak, aku bisa kasih apa aja." Mbah Joyo menepuk tongkatnya ke tanah, membuat Rosid terdiam. "Kau sudah milik mereka, Sid. Kau bukan manusia yang sama lagi." Rosid tertegun. "Mereka sudah menandai darahmu. Apapun yang kau lakukan sekarang, hanya akan mempercepat bayaranmu." Namun Rosid menolak percaya. Ia menunduk, menggenggam tanah berlumpur. "Kalau begitu, aku akan bayar dengan darahku sendiri." Mbah Joyo menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Jangan, Rosid. Itu bukan jalan manusia." Tapi Rosid sudah berdiri, menatap lurus ke matanya. "Aku bukan manusia lagi." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah, menembus hujan deras dengan langkah mantap, seperti orang yang telah kehilangan segalanya kecuali satu keyakinan, bahwa kematian lebih baik daripada menyerah. Ketika ia tiba, rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampu minyak padam, namun ada cahaya samar berwarna merah dari ruang tengah, seperti bara api kecil. Di tengah ruangan, Rosid menyiapkan sesajen, kendi, pisau cukur, dan semangkuk air putih yang sudah berubah keruh.
Ia duduk bersila, membuka baju, dan mulai merapal mantra yang dulu diajarkan Mbah Joyo. Suaranya serak, tersendat-sendat oleh tangis dan marah. Aku bayar dengan darahku, aku bayar dengan hidupku. Pisau di tangannya bergetar. Ia memotong pergelangan tangannya sendiri sedikit demi sedikit. Darah menetes ke mangkuk, bercampur dengan air yang segera berubah pekat. Bau besi menyebar di udara. Aku bayar semua ini, katanya dengan suara makin pelan. Lalu ia meneguk cairan itu perlahan. Tubuhnya segera gemetar. Matanya terbelalak. Ia berusaha menahan teriakan, tapi darah keluar dari mulutnya. Di dinding, bayangan-bayangan mulai bergerak sendiri, menari seperti makhluk hidup. Suara perempuan tertawa muncul dari berbagai arah, kadang dekat, kadang jauh. Lantai rumah bergetar halus, lalu semakin keras. Barang-barang jatuh satu persatu. Rosid merangkak, tubuhnya menggigil hebat. Dina, Siti, aku cuma mau kalian kembali. Suara itu menjawab dengan lembut, tapi dingin. Kami sudah di sini, Ayah. Rosid menoleh. Di depan pintu kamar, dua sosok berdiri, Bu Siti dan Dina, tapi wajah mereka pucat keabu-abuan, mata mereka hitam seluruhnya. Rosid merangkak mendekat, tapi tubuhnya membeku. Udara di sekelilingnya membentuk pusaran. Api lampu minyak meledak kecil, menyalakan ruangan dengan cahaya jingga aneh. Suara gemuruh terdengar dari luar, seperti angin ribut mendekat. Dinding bergetar, atap berderak. Rosid berteriak, "Aku masih hidup. Aku belum selesai." Namun saat itu juga, angin besar menghantam rumah dari segala arah. Genteng beterbangan, jendela pecah, dan cahaya merah meledak dari dalam ruangan. Warga desa yang mendengar ledakan itu berlari keluar rumah, menyaksikan api berputar di langit seperti pusaran. Rumah Rosid ambruk seketika. Tak ada yang tersisa selain puing basah dan debu bercampur darah. Ketika warga mendekat keesokan harinya, mereka menemukan sesuatu di tengah reruntuhan. Kendi tanah liat yang masih utuh, berisi cairan merah kehitaman. Tak ada tanda-tanda Rosid. Tak ada tubuh. Hanya suara samar dari bawah tanah, lirih tapi jelas. Seperti seseorang yang masih berbisik. Bayaranku belum selesai. Malam itu langit di atas desa Cibodas terlihat seperti terbakar. Api menjilat tinggi dari arah rumah keluarga Rosid, memecah kegelapan malam menjadi warna merah pekat yang menakutkan. Petir menyambar di kejauhan, sementara angin kencang meniup abu dan bara ke segala arah. Warga desa berlarian keluar rumah, sebagian membawa ember, sebagian hanya berdiri terpaku menatap kobaran api yang terus membesar. Rumah Rosid, yang dulu jadi buah bibir karena tiba-tiba berubah megah, kini tampak seperti neraka di tengah pemukiman sunyi. "Air! Cepat! Ambil air dari sumur!" teriak Pak RT Harun sambil menutupi wajahnya dari panas yang menyengat. Namun semakin mereka mendekat, semakin kuat pula hembusan angin yang menolak mereka. Api seperti hidup, menolak dipadamkan. Dari sela kobaran, beberapa warga bersumpah melihat bayangan hitam menari di atap rumah, menunduk dan berputar, seperti makhluk yang menikmati penderitaan. "Bukan manusia itu, bukan manusia!" jerit seorang perempuan tua, lalu pingsan di tempat. Dari dalam api terdengar suara, bukan jeritan, tapi seperti tawa berat, panjang, dan bergema. Tawa yang membuat darah siapapun yang mendengarnya terasa membeku. Api yang seharusnya hanya menjilat kayu, kini seperti menjilati udara, berputar, membentuk sosok samar menyerupai tubuh manusia, lalu menghilang dalam kilatan cahaya. Pak RT Harun mundur perlahan, wajahnya pucat. Ya Allah, apa yang mereka lakukan di rumah itu? Beberapa ratus meter dari tempat kejadian, seorang remaja berjalan tertatih menembus hujan. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh lumpur, dan matanya kosong. Dialah Udin, anak laki-laki Rosid yang sempat melarikan diri beberapa minggu lalu. Ia berhenti di tikungan desa,
melihat cahaya merah membara di langit. Nafasnya tersengal. "Rumahku," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah hujan dan suara petir. Tanpa berpikir, ia berlari menuju arah kobaran itu. Setiap langkahnya menimbulkan cipratan air, setiap napasnya seperti pisau di dada. Ketika ia tiba, rumah itu sudah hampir habis, atapnya runtuh, dindingnya hancur. Namun di tengah puing-puing dan bara, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di sana, di tengah ruang yang dulu mereka tempati makan malam, Rosid duduk di lantai, menghadap pintu, tubuhnya hangus sebagian, tapi masih tegak. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit malam. "Ayah," bisik Udin, melangkah perlahan mendekat. Tidak ada jawaban. Hanya suara api yang masih berdesis, seolah menelan sisa-sisa kehidupan. Udin mendekat lebih jauh. Hujan mulai turun deras, tapi api tak juga padam. Ia melihat wajah ayahnya, kulitnya mengelupas, sebagian membeku hitam, namun matanya tetap terbuka. Tidak berkedip, tidak bergerak. Tangannya masih menggenggam sesuatu, selembar kain hitam dan kendi kecil berisi cairan merah. Udin menelan ludah, air matanya bercampur hujan. "Ayah, kenapa semua ini?" Tiba-tiba suara lirih terdengar, begitu halus namun jelas. "Dia membayar untuk semua yang dia minta." Udin menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari antara asap dan bara, sesosok bayangan melintas, tinggi, kurus, dan bergerak seperti asap. Sosok itu berdiri di belakang jasad ayahnya, menatap Udin tanpa mata. Anak itu mundur, terpeleset, jatuh ke tanah. "Jangan, jangan dekati aku." Bayangan itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya menunduk, seperti memberi hormat terakhir kepada Rosid, lalu menghilang bersama kilat yang menyambar dari langit. Beberapa warga yang menyusul Udin segera menariknya pergi. "Ayo, nak. Tidak aman di sini." Namun Udin menolak, matanya tak lepas dari jasad ayahnya. Dia belum pergi. Ayah masih di sini." Pak RT Harun menatap tubuh Rosid dari jauh, lalu menunduk. "Biar api memakan sisa dosanya," katanya lirih. Tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan api biasa. Keesokan paginya, hujan berhenti. Asap tipis masih keluar dari reruntuhan rumah. Warga mulai membersihkan sisa-sisa puing, sementara beberapa di antaranya bergumam membaca doa. Namun satu hal yang membuat mereka tak bisa menjelaskan apapun. Tubuh Rosid masih utuh. Tidak terbakar, tidak membusuk. Seolah waktu berhenti padanya. Dan matanya, masih terbuka, menatap kosong ke arah hutan di belakang desa. Beberapa orang mencoba menutupnya, tapi kelopak matanya keras seperti batu. "Dia mati dalam ketakutan," kata salah satu warga pelan. "Bukan, dia mati dalam penyesalan," sahut yang lain. Udin berdiri jauh di belakang, menatap tubuh ayahnya yang terbujur. Wajahnya tidak lagi menangis, tapi kosong seperti orang yang kehilangan arah. Ia tahu, sesuatu telah selesai, tapi juga sesuatu telah dimulai. Menjelang sore, seorang warga datang dengan kabar baru. Gubuk Mbah Joyo di pinggir hutan ditemukan kosong. Semua barang hilang, lantainya penuh bekas jejak aneh seperti tapak kaki yang terbakar. Tak ada satupun yang tahu kemana dukun tua itu pergi. Beberapa percaya ia dibawa oleh makhluk yang dulu ia kendalikan. Ketika malam turun kembali, suara azan menggema dari surau desa. Angin bertiup lembut melewati reruntuhan rumah Rosid, membawa abu dan sisa kain hitam yang terbang melayang. Udin masih berdiri di sana, menatap jasad ayahnya yang tak berkedip, dan untuk pertama kalinya ia berbisik dalam hati. "Kalau harta punya harga, aku lebih pilih lapar." Mata Rosid tetap terbuka, menatap kosong. Menatap ke arah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah melewati batas dunia. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam kebakaran itu. Desa Cibodas tampak tenang di permukaan,
Sawah kembali hijau, anak-anak bermain di tepi jalan, dan suara ayam berkokok setiap pagi seperti biasa. Tapi di antara ketenangan itu, ada satu tempat yang tetap bisu dan asing. Tanah bekas rumah keluarga Rosid. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Setiap kali ada warga mencoba menanam sesuatu di sana, tanaman itu pasti layu sebelum tumbuh tinggi. Bibit padi menguning dalam 3 hari, pohon pisang membusuk tanpa sebab, dan air sumur di dekatnya berbau seperti besi tua. Warga akhirnya sepakat membiarkan lahan itu kosong. Mereka menyebutnya tanah mati. Namun bagi Udin, tanah itu bukan sekadar tempat kenangan, itu luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kini Udin sudah berusia 20 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya keras tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang ia bangun di pinggir desa, bekerja sebagai buruh tani. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari naik, dan pulang saat langit mulai oranye. Tapi setiap malam, mimpi-mimpi buruk datang tanpa ampun. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok ayahnya duduk di antara api, dengan mata terbuka, menatapnya tanpa kata. Kadang suara Bu Siti terdengar memanggil namanya dari jauh, dan di belakang mereka, bayangan tinggi tanpa wajah berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Udin selalu terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dada berdebar keras. Sudahlah, itu cuma mimpi, katanya pada diri sendiri, tapi setiap kali menatap keluar jendela, kabut tipis selalu ada di antara pepohonan, meski belum musim hujan. Suatu sore, ia berjalan melewati tanah mati dalam perjalanan pulang. Rumput liar tumbuh tinggi di sana, bergoyang pelan diterpa angin. Tapi ada sesuatu yang aneh hari itu. Ia melihat bekas lingkaran hitam di tengah tanah, seperti bekas bara yang tak pernah padam sepenuhnya. Ia berhenti. Hening. Angin mendadak berhenti berembus. Lalu terdengar suara. Pelan, berat, dan serak. Udin. Tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat ke arah hutan bambu di sisi barat desa, arah yang sama di mana Mbah Joyo dulu tinggal. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menggulung pelan di antara pepohonan. Tapi suara itu datang lagi. Udin, sudah waktunya. Nafas Udin tercekat. Ia mencoba berlari menjauh, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menarik kakinya. Ia menatap ke bawah, lumpur di bawah kakinya perlahan menghitam. Ia menjerit dan berhasil melepaskan diri, lalu berlari tanpa menoleh. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di luar, angin bertiup kencang membawa bau anyir. Suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Tok, tok, tok. Udin menahan napas. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. Ia nekat membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal, padahal langit cerah tanpa hujan. Namun sebelum ia sempat menutupnya, suara itu terdengar lagi, kali ini tepat di belakangnya. Sudah waktunya kau menuntaskan yang belum selesai, nak. Ia menoleh cepat. Sosok Mbah Joyo berdiri di sana. Tubuhnya kurus, kulitnya keabu-abuan, dan matanya merah menyala seperti bara. Mbah? Suara Udin bergetar. Mbah Joyo? Bukankah Mbah sudah mati? Dukun tua itu tersenyum tipis. Tidak semua yang mati pergi. Ada yang tinggal, untuk memastikan perjanjian tetap berjalan. Udin mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Aku tidak pernah buat perjanjian apapun. Tapi darahmu sudah terikat, nak. Kau anak Rosid. Utang darah harus dibayar darah. Udin berteriak, aku tidak mau ikut dosa itu. Namun Mbah Joyo hanya tertawa pelan, tawanya bergema seperti suara dari dalam tanah. Kau pikir dosa bisa kau tolak? Dosa itu diwariskan, Udin, diwariskan. Udin menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia merasa kepalanya berdenyut keras, matanya berkunang. Lalu ia pingsan. Ketika ia sadar, hari sudah menjelang pagi.
Ia berada di tengah hutan, di antara batang bambu basah. Kabut menggantung tebal, dan di hadapannya berdiri sesuatu, sebuah altar batu, tua dan penuh lumut. Di atasnya ada kendi pecah dan kain hitam yang tampak masih baru. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tangannya berlumur tanah, dan di sekitarnya, tanah tampak tergali seperti bekas ritual. Suara dari balik kabut berbisik lagi. "Teruskan, atau mereka akan menjemputmu." Udin berdiri, menggigil. "Tidak, aku tidak mau jadi seperti ayah." Namun saat ia mencoba melangkah mundur, dari balik kabut muncul bayangan, tinggi, kurus, tanpa wajah. Bayangan itu mendekat perlahan, menunduk, lalu berhenti di depan Udin. Dari dalamnya terdengar suara Bu Siti, lembut tapi mengerikan. "Udin, jangan biarkan mereka marah." Udin menjerit dan berlari menembus kabut, tapi ia tidak pernah menemukan jalan keluar. Kabut semakin pekat, bambu semakin rapat, dan suara-suara itu semakin banyak. Tawa, isak, bisikan, semuanya bercampur menjadi satu. Bayarannya belum selesai. Darah harus menebus darah. Pesugihan tak pernah berhenti. Udin menjerit sekeras mungkin, tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan jejak kaki menuju hutan, tapi tidak pernah menemukan Udin. Hanya kain hitam yang tergantung di ranting, berlumur lumpur dan darah. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, kabut selalu turun dari arah hutan ke arah tanah mati. Kadang terdengar suara langkah, kadang suara laki-laki muda memanggil lirih, "Ayah, Ibu." Dan setiap kali itu terjadi, anjing-anjing desa menggonggong ke arah hutan tanpa henti sampai pagi tiba. Tanah bekas rumah Rosid tetap tandus, tetap gelap, dan tetap dingin. Dan orang-orang yang melintas di malam hari bersumpah mendengar bisikan lembut di telinga mereka. Suara yang sama, terus berulang, seperti janji yang tak pernah selesai ditepati. Kekayaan datang, tapi kutukan tak pernah pergi. Dari keluarga Rosid, kita belajar satu hal, bahwa keputusasaan bisa membuat manusia melupakan batas antara doa dan dosa. Harta bisa datang cepat, tapi setiap keajaiban yang lahir dari kegelapan, selalu menuntut bayaran. Tanah tempat rumah itu pernah berdiri kini masih kosong. Tak ada yang berani membangun di sana. Dan setiap malam Jumat, kabut selalu turun tanpa alasan. Beberapa orang bilang mereka masih mendengar suara anak laki-laki memanggil ibunya dari arah hutan. Tapi tak ada yang berani memastikan. Karena mungkin, kutukan keluarga Rosid belum benar-benar berakhir.